Terpuji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan renungan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Firman Tuhan, saya berikan tema menjadi saksi Tuhan. Menjadi saksi Tuhan. Ini adalah perintah amanat agung Yesus kepada murid-murid. Tetapi sebelum Yesus terangkat ke sorga, sebelum murid-murid menjadi saksi Tuhan, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Dalam Kisah 1 ayat yang ke-4 firman Tuhan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Janji Bapa adalah tidak lain memenuhi murid-murid dengan Roh Kudus. Sehingga murid-murid bersaksi memiliki kuasa yang daripada Tuhan. Dan kita akan melihat pekerjaan Roh Kudus bagi murid-murid dalam mereka memberitakan Injil. Pertama, Roh Kudus, kuasa Roh Kudus memberikan keberanian untuk bersaksi. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-13, kita melihat di situ Petrus dan Yohanes dengan berani memberitakan nama Yesus, memberitakan Injil kepada orang-orang banyak, walaupun mereka akhirnya ditangkap. Dalam ayat yang ke-13, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Kalau kita pelajari firman Tuhan ini, banyak yang menjadi percaya ketika mereka mendengar. Alkitab mencatat mereka bertambah banyak, dikatakan kira-kira 5.000 laki-laki. Nah, kuasa yang bekerja dalam kehidupan murid-murid itu memberikan keberanian mereka dan banyak yang menjadi percaya firman Tuhan katakan. Dan yang kedua, pekerjaan Roh Kudus menarik orang mengaku dan percaya kepada Yesus. Kita akan melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-3 firman Tuhan. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi pekerjaan Roh Kudus dalam murid-murid bersaksi atau kita sebagai hamba-hamba Tuhan, pekerjaan Roh Kudus adalah menarik orang, menarik jiwa-jiwa mengaku dan percaya kepada Yesus. Jadi kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita hanya sarana untuk memberitakan Injil, memberitakan nama Yesus. Kita butuh kuasa Roh Kudus agar supaya kuasa itu bekerja kepada orang-orang yang kita layani, menarik mereka supaya mereka percaya kepada
Yesus. Jadi kita hanya sebagai sarana, sebagai alat di tangan Tuhan. Biarlah kita terus mengandalkan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita, dalam kita bersaksi, dalam kita melayani akan Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.